Puasa dari cara pandang gereja Ortodoks. Ada orang bertanya bagaimana puasa di dalam gereja Ortodoks. Kata puasa sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani, artinya sum. Dalam bahasa Arab disebut saum, dalam bahasa Yunani nistia. Nistia itu dibentuk dari dua kata, nis dan estia. Ni atau mi artinya tidak, estia artinya makan. Jadi nistia atau mi estia artinya tidak makan. Pada dasarnya puasa ini dilakukan dengan cara tidak makan. Sebetulnya tujuan puasa siapa? Puasa dilakukan bukan untuk mengumpulkan pahala, tetapi kadang-kadang di dalam perjanjian lama puasa itu dilakukan ketika ada pergumulan yang berat, baik persorangan maupun pribadi, dilakukan puasa untuk menaruh dirinya di bawah belas kasihan Tuhan. Jadi seringkali orang perjanjian lama berpuasa kalau mereka menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Bahkan bangsa Israel sendiri ketika mereka dikepung oleh musuh, maka raja pada waktu itu mengumumkan kepada rakyatnya untuk berpuasa. Dan kadang-kadang ketika mereka berpuasa secara massal, maka belas kasihan Tuhan diturunkan kepada mereka. Ingat peristiwa di kota Niniwe ketika bangsa itu diumumkan untuk dihancurkan dengan mara bahaya pada waktu itu. Raja mereka mengumumkan bahwa mereka akan berpuasa, maka belas kasihan Tuhan diturunkan kepada mereka. Nah, sekarang kita berlanjutlah kepada puasa menurut cara pandang gereja Ortodoks. Puasa itu sebetulnya berangkat dari sana, hampir semua agama juga mengenal puasa. Tetapi menurut cara pandang Ortodoks, masih ada puasa yang keras namanya, yaitu tidak makan dan tidak minum. Tetapi di zaman modern ini ada perubahan, pergeseran bahwa mereka bukan tidak makan dan tidak minum lagi, tetapi berpantang dari makan daging, misalnya minum susu, makan telur, dan mereka hanya diperbolehkan dengan makan yang sederhana. Pada prinsipnya berpuasa itu adalah untuk menguasai diri, seperti itulah yang terjadi dalam perjanjian baru. Oleh karena itu gereja Ortodoks ada musim-musim puasa. Paling besar adalah menjelang 40 hari Paskah. 40 hari gereja Ortodoks berpuasa. Di situ sebetulnya keras, tidak boleh makan daging, tidak boleh minum susu sebetulnya, bahkan tidak boleh berpesta. Bahkan liturgi suci pun setiap hari-hari biasa yang bisa dilakukan liturgi suci, karena itu bentuk sukacita, maka dilarang diganti dengan progiasmeni namanya. Jadi dalam gereja Ortodoks ada beberapa masa-masa puasa. Masa puasa 40 hari sebelum hari Natal juga dirayakan. Bahkan 15 hari di bulan Agustus peringatan kematian Bunda Maria, gereja Ortodoks juga berpuasa. Dan ada beberapa hari-hari lain yang dilakukan puasa. Misalnya puasa di pembaptisan Tuhan Yesus, puasa di pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung, puasa di pemenggalan kepala Yohanes, begitu. Bahkan ada puasa yang lain lagi yang harus dilakukan oleh orang Kristen sebelum perjamuan kudus. Mereka harus berpuasa. Jadi barang siapa yang hendak perjamuan kudus, mereka berpuasa. Bahkan mungkin yang sudah agak dilupakan yaitu berpuasa, yaitu mereka yang hendak menikah. Ya, mereka harus berdiskusi dengan Bapak Rohani berapa hari mereka berpuasa. Yaitu calon pengantin yang akan menikah, mereka juga harus berpuasa. Jadi tujuan puasa sebetulnya bukan untuk mencari pahala, tetapi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya supaya belas kasihan Tuhan turun atas dia. Itulah sebetulnya cara pandang gereja Ortodoks tentang puasa. Salam.